Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala meringankan kita, meridhai kita, merahmati kita, mengizinkan kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah salat subuh pada pagi ini diterima oleh Allah. Di atas itu semoga kita diberi istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran hadis selanjutnya adalah mengenai fadail, kelebihan-kelebihan haji. Orang yang berhaji, bagaimana kelebihan-kelebihannya? Karena haji itu adalah termasuk rukun daripada rukun Islam. Tidak cukup sampai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu sampai dikatakan sebagai seorang muslim, tidak cukup. Yang pertama adalah antashhada an la ilaha illallah. Harus menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Sampai harus setelah mengucapkan kalimat syahadat mengakui keesaannya Allah, kesatuannya Allah. Kemudian sampai diwajibkan juga harus sholat. Kalau sudah sampai sholat, sampai juga harus zakat. Kalau sudah zakat, sampai harus puasa. Setelah puasa, sampai haji. Muwahhid, maksudnya muwahhid itu mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau orang mengatakan saya cukup mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, cukup saya sudah dinamakan Islam. Tidak cukup, saudara. Kenapa? Karena iblis juga mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Iblis juga mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Rabbi, firman Allah dalam surat di Al-Quran menceritakan tentang iblis. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Mengakui, ya Allah, Tuhan kami, berilah aku tenggang waktu menggoda Bani Adam, jangan kau siksa aku, ya Allah, sampai hari kiamat. Iblis juga mengakui. Belum dikatakan Islam, saudara. Islam, saudara, bukan dengan ucapan. Tidak sekedar dengan ucapan, tapi Islam itu dengan perbuatan. Kalau sudah perbuatan kita melakukan perintah Allah, meyakini bahwasanya Allah memerintahkan seorang Rasul yang wajib ditaati dengan perintah Allah, mengakui keagungannya Allah, mengakui kebesarannya Allah. Dari situ kita dikatakan sebagai seorang Islam. Kalau seseorang misalnya dia sudah dari kecil Islam tapi tidak sholat, tidak puasa, bagaimana dikatakan Islam sedangkan dia tidak melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Keimanan kita ada di dalam hati kita, mengakui. Makanya Islam ini agama yang paling gampang. Dengan beberapa lembar Rasulullah SAW membawa wahyu, dimengerti oleh semua orang, dengan membawa risalah, dengan membawa message, dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak pernah membuka pedang untuk perang, sama sekali tidak, kecuali diperangi, kecuali dimusuhi, kecuali orang itu ingin memerangi kita. Makanya Islam ini masuk ke dalam di negeri Indonesia ini dengan salam, dengan salam, dengan kedamaian. Karena begitu memang akhlaknya orang Islam itu seperti itu. Kalau kita mengakui Islam, kita diwajibkan sholat. Kalau kita mengakui Islam, kita diwajibkan puasa, zakat. Dan di sini, saudara, haji. Apa haji itu, Beb? Dalam bahasa Arabnya
adalah qasdun, qasd. Saja niatin menuju apa? Qasdu baitillahil haram biniyatin nusuk. Tujuannya ke rumah Allah untuk ibadah. Sudah itu aja sudah pegang sudah. Nanti rukun-rukunnya apa? Dia belajar sendiri. Kalau sudah di dalam hati kita tahu bahwasanya maknanya haji itu adalah tujuan, maknanya istilah dalam syarak Islam bahwasanya tujuan ke rumah Allah untuk ibadah. Sama juga dengan umrah. Umrah itu al-qasd, tujuannya untuk ibadah pada Allah. Kalau sudah pada mindset kita, pola pemikiran kita bahwasanya kita akan ke rumah Allah, menuju rumah Allah untuk ibadah. Nanti lain-lainnya bakal gampang. Wukuf di Arafah, tawaf ifadah, mabit fil Mina, segala macam ada di situ. Di dalamnya akan dimudahkan kalau di dalam hatinya sudah difahamkan bahwa haji itu adalah tujuan ke rumah Allah untuk ibadah. Tapi tahun ini saudara haji dibatalkan. Tidak ada haji sudah Pak. Tidak pakai koordinasi sudah. Cepat tangkas pemerintah Indonesia ini. Tidak pakai koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, langsung gagal. Waduh. Kacau tidak? Ini sekarang mau dibahas lagi di DPR. Sudah nunggu bertahun-tahun. Lalu saudara, haji ini tujuan saat seseorang sudah melepaskan pakaiannya, sudah tidak ada pakaian-pakaian kesombongan, pakaian-pakaian titel, pangkat yang Habib dibuka imamahnya, yang tentara dibuka pangkatnya, yang polisi dibuka pangkatnya, yang raja dibuka kebesarannya. Di situ dia memandangkan dengan memakai ihram, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku mendatangi panggilanmu ya Allah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan untuk haji saudara. Yang penting sampean niat. Sampean niat dalam hati sampean. Entah mau dikasih 10-20 tahun, sampean niat. Dengan niat bagaimana Bib? Ya daftar, jangan niat doa. Kalau niat di mulut bagaimana? Kalau sudah sampean daftar, disuruh tunggu 20 tahun tidak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah ajal datang, sampean akan dihitung oleh Allah seakan-akan sudah berangkat haji sudah. Tapi kalau sampai niat, saya niat, buktinya niat apa? Ya tidak ada di mulut saja, ya tidak bisa dibuktikan. Sampai daftar, sampai apa itu datang ke bank, sampai tanya. Nah, itu sebenar-benarnya niat itu sampai datang ke tempat-tempat yang mengurus haji untuk menunjukkan kalau sampai ini haji. Memang tahun-tahun ke depan ini gara-gara corona ini salbut kebdi Pak. Bukan cuman di bulan haji aja Pak. Amerika ini sampai mengeluarkan 1 triliun dolar. 1 triliun dolar. 1 miliar lagi Pak. Itu dolar. Itu masih belum bisa menangani. Menangani siapa musuhnya? Tidak ada musuhnya, tidak kelihatan. Makanya Bill Gates ini orang terkaya dunia, dia yang mempunyai Microsoft komputer itu, dia mencanangkan untuk mengeluarkan vaksin itu Pak, suntikan itu Pak, membuat orang mati 7 miliar, mau membuat orang yang di muka bumi ini mau dikurangi dengan tes rapid dan lain sebagainya. Hati-hati di mana-mana suara-suara protes. Kami tidak menerima tes rapid test. Diperiksa darah dan lain sebagainya. Iya kalau amanat, iya kalau benar alatnya itu. Presiden Tanzania mengambil darahnya kambing, dites ternyata positif. Kacau tidak? Kacau Pak. Ini sudah zaman harus orang betul-betul berhati-hati karena takut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tatanan kehidupan ini kacau Pak. Makanya harus dekat dengan Allah, dekat dengan ulama, dekat orang-orang yang saleh supaya batinnya sampean ini tentram damai. Jangan takut kecuali kepada Allah. Dunia mengharuskan mencuci tangan sampai mengeluarkan
cairan hand sanitizer supaya cuci tangan. Tidak, saudara. Apa hubungannya tangan dengan corona ini? Corona itu masuknya melalui hidung, melalui mulut. Digambarkan bahwasanya orang yang dekat dengan orang langsung bakterinya apa virusnya terus masuk. Tidak gampang seperti itu, saudara. Ini kalau orang melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Makanya berapa kali saya ulang dan saya ulang supaya sampean selamat, sampean kumur 3 kali. Setelah itu sampean ambil air 3 kali lagi, gara-gara dikeluarkan di tenggorokan ini supaya keluar. Lalu sampean istinsyaq. Kemarin waktu haul juga saya jelaskan, masukkan air 3 kali. Kalau perlu sampai cengkring di kepala sampean ini. Dari pedih, bagus itu untuk menghancurkan lemak-lemak yang tersembunyi. Setelah 3 kali sampai keluarkan 3 kali. Buktinya apa kalau itu bagus? Tidak berselang lama, tidak sampai 5 menit itu kerak-kerak yang di dalam itu akan keluar semua. Itu kalau dilakukan sekali. Kalau sampai melakukan 5 kali, sudah pasti sampai akan bersih, saudara. Sudah pasti sampai akan sehat. Belum sampai cuci kepala, belum sampai cuci kaki, belum sampai cuci muka. Masya Allah, tidak ada agama sebersih agama Islam. Tidak ada agama yang lebih mulia dari agama Islam. Rasulullah SAW bukan tidak tahu saat beliau mengatakan sawus suhufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Hai, rapatkanlah barisanmu karena merapatkan barisan itu termasuk di antara kesempurnaan sholat. Bukan Rasulullah tidak tahu bahwasanya orang itu akan kena corona, kena wabah, tidak. Buktinya disuruh mengamalkan sunnah-sunnahnya apabila wudu. 1 wudu saja, saudara, akan membuat kita sehat. Orang Arab kena stroke ringan. Dari Arab Saudi datang ke Jerman. Di situ ada profesor yang khusus menangani masalah stroke. Dikatakan, ngapain jauh-jauh datang ke sini? Ngapain datang jauh-jauh ke sini? 1 sunnah nabimu bisa mencegah stroke, dan stroke ringan atau berat akan jauh dari orang yang melakukan 1 sunnah nabimu. Apa itu? Kaget. Ngapain jauh-jauh? Dia bilang al-istinsyaq. Sampai masukin air dalam hidung sampai. Ambil 3 kali baru sampai keluarin lagi. Sampai keluarin lagi 3 kali. Itu sudah bersih, Pak. Apa-apa yang ada di dalam hidung ini akan bersih. Setelahnya pasti sampai akan keluar dahak, keluar kerak, keluar lemak-lemak yang keluar itu keluar nanti melalui mulut, melalui hidung. Dari sini ketahuan bahwasanya Islam ini agama yang multi kompleks, agama yang sangat sempurna. Makanya Pak, berapa kali Habib katakan bahwasanya ayo dihidupkan akal kita. Mari kita hidupkan akal kita. Karena orang yang tidak berakal, orang itu tidak punya agama. Sampai pakai akalnya. Makanya manusia di muka bumi ini selama hidup cuma mempergunakan 3% akalnya. Yang 97 tidak dipakai. Kenapa? Karena yang 97% tidak dipakai, hanya rutinitas. Pagi masjid, pulang ke rumah, makan, tidur, kerja, begitu bertahun-tahun. Sampai berpikir bahwasanya untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana setelah kembalinya seseorang hidup di dunia ini, itu harus dipikir, Pak. Harus dipakai akal otak kita, dipakai pikiran kita. Kalau kita sudah pikiran kita dibuka, maka sepantasnya, seyogianya kita boleh masuk agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Tahu bahwasanya sholat ini untuk apa? Sholat ini adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Sholat ini adalah satu kewajiban, dan orang yang meninggalkan sholat ini adalah dosa besar. Itu dalam hati sampean sudah, dalam pikiran sampean. Saya diciptakan oleh Allah untuk kekal. Cuman berbeda fase kehidupan, pindah kehidupan dari perut ibu dunia barzakh. Sudah di barzakh itu sudah mulai kehidupan yang abadi.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari takutnya kepada Allah, dari takutnya mengenai kehidupan ini sampai beliau mengatakan, ya laita Rabba Muhammadin lam yakhluq Muhammada. Kalau seandainya Allah tidak menciptakan saya lebih bagus. Dari takutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Saleh ini kalau sembahyang, Habib Tahir cerita, kalau sudah tahiyat tangannya goyang. Habib Tahir, kakak saya, abang saya, karena menangi banyak. Kenapa Bib? Habib sakit, mau diambilkan obat Bib, mau dibawa ke dokter, tidak. Tahir bilang, ini saya karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena takut yang mendalam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat burung-burung berkicau hingga bidahan yang basah sambil mendengarkan kicauan-kicauan burung. Lalu beliau mengatakan, duh kalau seandainya saya burung itu. Alangkah nikmatnya, kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada tanggung jawab, tidak ada pertanyaan kemudian. Selesai sudah mati. Kalau Sayyidina Umar lain lagi. Sayyidina Umar mengatakan, laitani kabsh ahli. Duh, kalau seandainya saya kambingnya keluarga saya. Sayyidina Umar ingin menjadi kambingnya keluarganya. Kenapa ya Imam? Dia bilang, zabahuni. Kambing itu nanti dipotong. Setelah itu akaluni, samanuni. Minyak lemaknya dijadikan minyak, dagingnya dimakan, tulangnya dibuat tulangan. Setelah itu nasyan mansiya, sudah tidak diingat lagi. Laitana Sayyidatuna Maryam saat mendapatkan ujian, laitani nasyan mansiya. Kalau seandainya saya ini dilupakan oleh semuanya. Kenapa saudara? Karena berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa menyelamatkan sampean bukan orang lain, sampean sendiri. Jangan sampean ajarin orang sedangkan sampean tidak mau bertakwa kepada Allah. Jangan sampean ajarin orang renang kalau sampean tidak ahli berenang. Tenggelam tidak? Tenggelam saudara. Kalau sampean ingin berkumpul dengan keluarganya kelak di akhirat, ajak saudara-saudara, ajak keluarganya, istrinya, anaknya, supaya nanti kumpul bersama-sama. Mari kita hidupkan akal kita ini saudara. Karena agama Allah ini dengan akal. Barang siapa yang tidak berakal, la yadkhul fi dinillah. Orang gila, boleh enggak salat? Boleh tidak? Tidak boleh karena tidak ada akalnya. Ini orang tidak gila, tidak salat. Kacau tidak? Kacau Pak. Tidak gila, tidak puasa. Kacau tidak? Ini bisa dikatakan orang gila ya? Bukan gila. Ini gila-gilaan ini. Kenapa? Karena masuk agama Allah tidak dengan akal, saudara. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan manusia dari malaikat, dari manusia dengan akalnya, Pak. Kita tidak diberi taring oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak diberi kuku tajam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak dikasih gading oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita membaca kalam Allah, kalamillah, tulisan-tulisan Allah. Apa itu kalamnya Habib? Di dalam Al-Quran di surat Iqra. Rasulullah tidak membaca, Rasulullah tidak menulis. Kok disuruh baca oleh Allah? Ini perlu dibahas, saudara. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya sampai baca Iqra ketentuan Allah di muka bumi ini. Baca, renungkan dengan hatimu, bukan Iqra baca. Orang yang banyak baca itu bukan orang pintar, dia hanya memindahkan ucapannya orang lain. Tapi saat sampai merenung, contohnya apa, Bib? Contoh ini, sampai pakai akal dibuka ini. Waktu hari haul, ribuan, ratusan ribu orang. Siapa yang menggerakkan itu? Siapa yang mendorong manusia-manusia itu? Siapa yang menggiring itu? Siapa? Kalau bukan Allah, kalau bukan kedudukannya Habib Saleh ini sangat tinggi di hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi kalau maupun dicegah dari mana, maka Allah Ta'ala akan keluarkan malaikat itu hadir dalam peringatan haulnya Habib Saleh. Karena beliau ini sangat dekat, itu kalamillah. Harus sampai tanya dalam hati sampai, kenapa ini? Kok banyak begini?
Ada apa ini? Siapa yang dibuatin hall ini? Apa jasanya? Tanya dalam pikiran sampean. Nanti akan timbul bahwasanya beliau ini adalah bukan orang biasa. Itu namanya membaca dengan qalamillah. Kenapa saya ada di masjid? Kenapa saya harus sholat? Harus tanyakan dengan diri sampean sendiri. Nanti sampean akan mendapatkan jawabannya. Kalau sudah sampean berakal, sampean pinter, setan tidak serta-merta bisa mengganggu sampean, saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hujju, hajilah kalian." Maksudnya yang mampu. Yang tidak mampu tidak apa-apa, Pak. Tapi tidak mampu beneran. Bukan seperti orang di zamannya Habib Saleh. Habib bilang, "Kamu haji ya?" "Iya, Beb." "Insyaallah, Beb." "Iya, memang betul. Cuman saya masih bangun rumah, Beb." Ya, nanti sudah rumahnya selesai haji." "Iya, Beb, ya, Beb. Sudah bangun rumah, ayo haji." "Sebentar, Beb, saya masih mau ngawinkan anak saya, Beb." "Cepat haji, cepat haji." "Iya, Beb, saya tunggu mau nyunatkan cucu saya." Ada bos sampai mati, sampai meninggal. Kalau sudah meninggal, harta warisannya dijadikan harta rampasan seperti harta ghanimah oleh ahli warisnya. Sudah, jangan lagi meninggal seseorang tuh diinfus sudah nyawanya 1-2 sudah tidak berhak dengan warisannya lagi, Pak. Tidak boleh menginfakkan uangnya kecuali 1/3 dari uangnya. Kalau misalnya punya 1 miliar, begitu di rumah sakit dia mengingat mati, "Ya Allah, gimana saya kalau mati?" Dipanggil anaknya, nak, sini nak." "Ya Pak, ya Pak, ya Pak." Anaknya sering datang ke majelis, mengerti. "Itu uangnya Bapak 1 miliar. "Ya Pak, tolong nak, kamu bangunkan masjid nak, mungkin 600 atau 700 juta. "Oh iya Pak, ya Pak, sampai yang tenang aja dulu Pak." Iya Pak, maksudnya iya, jangan cepat mati Pak, amin Pak. Karena sudah bukan haknya Bapak ini lagi, kecuali 1/3, 330 juta baru boleh diinfakkan. Lebih dari itu tidak boleh, harus izin ahli waris. Makanya dinar, 1 dinar sampai menginfakkan dalam keadaan sehat lebih bagus daripada 1000 dinar sampai dalam keadaan sakit. Kenapa begitu? Karena orang yang hidup, orang yang seger, berat, berharap hidupnya panjang. Tapi kalau sudah diinfus masuk ICU, kadang sadar, kadang melek, kadang sadar, kadang melek, tidak boleh menginfakkan uangnya lebih dari 1/3. Paham ya, Ustaz ya? Nah, jadi 1/3 baru bisa diinfakkan. Sudah, kalau sudah meninggal dikatakan man malaka zada yuballighuhu ila baitillahil haram falam yuhajj. Orang yang punya uang lalu tidak mau berangkat haji, tidak punya uang ini tidak mau berangkat haji, insya'a ayyamut yahudiyan atau nasraniyan. Suruh pilih, mau mati dengan caranya Yahudi apa mau mati dengan caranya orang Kristen. Artinya keluar dari agama Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di sini saudara dikatakan fa inal hajja yaghsilu dzunub kama yaghsilul ma'ad daram. Sesungguhnya haji itu akan mencuci dosa-dosa kita sebagaimana air mencuci kotoran. Haji itu pahalanya orang bisa mendapatkan haji mabrur, wa laisa lahu jaza illa jannah. Orang yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Bagaimana haji mabrur, Bib? Sampai mulai ihram, nawaitul hajj wa haramtu bihi lillahi ta'ala, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendekati maksiatnya Allah, sampai melakukan perintahnya Allah, sampai tahallul. Yang kedua, tahallul tsani itu baru sempurna sampai dikatakan haji mabrur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri panjang umur kita, beri sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, syaratnya berhasil. Syaratnya berhasil. Sampean mau pakai 1000 pintu tapi harus melalui 1 pintu ini, Saudara. 1 pintu ini tidak boleh ditinggalkan. Mau dunianya berhasil, mau akhiratnya berhasil, mau sekolahnya berhasil, mau mondoknya berhasil, mau segalanya berhasil, syaratnya 1. Harus al-iltizam, al-istiqomah
secara terus-menerus atau kontinu, saudara. Mau berhasil urusan dunia sampean, jangan berhenti. Sampai kerja apa yang sudah dapat rezeki, teruskan sudah. Mau diterpa badai, angin, hujan, terus. Itu kuncinya keberhasilan. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita agar berhasil. Contohnya apa? Contohnya sholat 5 waktu. Ini contoh sudah. Ini sekarang subuh sholat, duhur sholat lagi, asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, isya begitu, subuh sholat lagi, duhur begitu. Agar kita berhasil, kalau kita melakukan dengan cara seperti ini, maka bisa dipastikan orang ini akan mendapatkan husnul khatimah. Sampai mau berhasil dapat derajat tinggi masuk surga, jangan tinggalkan istiqomah. Sampai baca zikir sedikit tapi istiqomah lebih bagus daripada sampai tidak baca zikir, baca sekali 10.000 terus berhenti seumur hidup. Makanya syarat saya satu adalah istiqomah. Makanya di Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Jin, wa illam istaqamu. Kalau seandainya kau istiqomah, kau continue, kau iltizam, la asqainakum. Sungguh kata Allah, pakai sungguh lagi taukid. Saya akan berikan kepada kamu, akan saya gerojok kamu dengan air yang tidak ada henti-hentinya. Ma'an ghadaqa. Yang mau cari harta harus pakai istiqomah. Yang mau cari derajat di akhirat harus pakai istiqomah. Yang mau mencari ilmu harus istiqomah. Yang mau mencari keridhoannya Allah harus istiqomah. Tanpa istiqomah, jangan pernah hayal sampean mau berhasil di dunia, dan jangan pernah berhayal sampean akan berhasil di akhirat. Saya pernah ketemu orang di Jemberana di Bali. Orang itu jual kopi dulu ini Pak. Satu gelas 150. 150. Iya 150 rupiah dulu. Sudah. Saya tanya, Masya Allah Pak Haji, Pak itu, ya Beb, Alhamdulillah saya sudah haji. Oh Masya Allah. Dari mana? Biayanya ada yang bayarin? Tidak Beb. Saya jual kopi ini Beb. Setiap hari dapat untung, saya tabung. Lama-lama bisa penuh. Betul tidak? Itu karena istiqomah. Karena istiqomah itu tidak terasa, saudara. Coba sampai lihat. Sampai punya timba isi air penuh. Kasih lubang 1 jarum aja. Kasih lubang 1 jarum. Taruh bak di bawahnya. Kira-kira pagi habis tidak airnya? Habis tidak? Habis karena keluarnya istiqomah itu. Makanya sampean kalau pemasukannya tidak besar, jangan istiqomah sampean mau keluar duit di sampean, nanti bisa habis uang sampean. Harus tahu diri, makanannya diatur, pakaiannya diatur, pengeluaran sampean harus diatur. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-iqtisad nisful ma'isyah. Orang yang pandai mengeluarkan uangnya itu necrekeng loh ya, benar ya. Orang yang pandai mengeluarkan uangnya itu termasuk separuh mata pencaharian. Belanja di pasar lihat dulu, oh ini harganya sekian. Kalau ada yang lebih murah nanti sampai tawar. Nah itu maksudnya. Kalau sudah sampai pinter, sampai cara bagaimana mengatur keuangan sampean, itu sudah sama seperti sampean separuh pencaharian sudah ada sama sampean, separuh keuntungan ada sama sampean. Ada suami istri 2 pasar, satunya dikasih belanja 1 juta, satunya juga 1 juta. Subhanallah, yang satu pinter, yang satu tidak pinter istrinya. Setiap beli, dia beli di Indomaret, di Lotte Mart, beli timun, beli buah-buahan, pasti mahal, betul tidak? Yang satu tidak. Yang satu beli di pasar-pasar milik Bu Haji, orang umat Islam, tetangganya yang berjualan, dia beli di situ. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini dia mau bikin sayur asam, mau bikin ini dan sebagainya. Sama, pulangnya juga bawa bahan-bahan itu, cuman harganya berbeda. Akhir bulan, subhanallah, yang ini tompes uangnya, tompes Pak, yang ini tompes uangnya, yang ini bisa nyelengi sampai 200 sampai 300. Untung tidak? Untung. Makanya perempuan itu harus pinter. Harus pinter Pak. Kalau tidak pinter main nunjuk-nunjuk begini, suaminya bisa babak belur Pak. Maka dari itu saudara, dengan
kita pakai akal, kita pakai pikiran, kita pakai yang diberikan paling mahal oleh Allah, insyaallah kita selamat di dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.